Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 yang berbahagia? Tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas, kita lanjutkan masih mengenai tentang toharoh. Taharoh kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah bersuci. Bersuci dari diri kita, pakaian kita dan tempat kita dari hadas dan najis. Alat bersuci yaitu dua, menggunakan benda cair, menggunakan benda padat. Menggunakan benda cair tentunya yaitu menggunakan air. Nah, air yang sudah kita bahas adalah ada air mutlak, macam-macamnya silahkan lihat di buku. Kemudian ada air musammas. Apa itu air musammas? Sudah kita bahas dan silahkan kalian lihat sendiri. Kemudian ada air mustakmal, ada air tohirun, goiru mutohirin, ada tohirun, mutohirun, makruhun, istimalihi. Nah, itu macam-macam air. Nah, kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang macam-macam najis. Najis kita akan bahas adalah sesuatu yang dianggap kotor. Itulah yang disebut dengan najis. Sekali lagi, najis itu sesuatu yang dianggap kotor. Najis itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah najis mughaladhah. Lihat di halaman 7 ya. Yang pertama adalah najis mughaladhah. Apa mughaladhah itu? Mughaladhah itu artinya adalah najis berat. Najis berat ini adalah najis yang disebabkan dari liur anjing, iler anjing. Nah, liur anjing itu ludah anjing, ya, liur anjing atau babi. Nah, karena najis ini najis berat, oleh karena itu cara membersihkannya juga menjadi tidak biasa. Cara membersihkannya sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Nah, kalau kita terkena air liur anjing atau babi, cara menyucikannya adalah dengan membersihkan najis mughaladhah itu, ya, yang terkena benda dengan cara apa? Disiram dengan air suci sebanyak 7 kali, ya, sebanyak 7 kali. Nah, di antara 7 kali itu salah satunya ya dicampur dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Nah, ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'in ahadikum idza walagha fihil qalbu ayyagsilahu sab'a marratin aulahunna biturab. Rawahul Muslim. Artinya, berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cara menyucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaknya dibasuh 7 kali dan salah satu siramannya hendaknya dicampur dengan tanah. Itu sabda Rasulullah sebagai sebuah tuntunan bagaimana cara kita membersihkan najis mughaladhah. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua itu adalah disebut dengan sebutan najis mukhafafah. Namanya mukhafafah, artinya ringan. Nah, kenapa najis ini disebut najis ringan? Yaitu najis berupa air kencing anak laki-laki
ya, dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun, jadi air kencing anak laki-laki usianya belum 2 tahun dan tidak pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu atau ASI, maka kalau kita terkena kencing bayi tersebut, itu disebut dengan najis mukhofafah. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya yaitu dengan cukup kita memercikan air pada benda yang terkena najis itu. Jadi kita percikan air tuh kepada benda yang terkena najis itu, ya. Adapun kalau dia air kencingnya perempuan seusia belum 2 tahun, kemudian juga belum makan apa-apa, tidak termasuk kategori najis najis mukhofafah. Cara membersihkannya harus dibersihkan dengan cara hilang rupa, rasa, dan bau. Dia termasuk kategorinya mutawasito, hanya khusus kencing bayi laki-laki yang disebut dengan mukhofafah. Yuksilu minal baulil jariyati wa yurasu min baulil gulam. Siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan, kata Rasulullah, harus dicuci. Sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikan air pada yang terkena najis. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada disebut namanya najis mutawasito. Ya, yang ketiga namanya najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini atau disebut dengan sedang, najis berupa nanah atau bangkai binatang, atau juga darah, atau juga muntah, atau juga arak, bisa juga kotoran hewan, misalnya tai kucing, tai ayam, atau kotoran kita manusia, itu disebut namanya benda yang mengandung najis mutawasito, ya. Najis mutawasito ini, anak-anakku sekalian, terbagi dua, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Kalau hukmiyah adalah najis yang diyakini oleh kita ada najis pada barang atau benda itu, namun sudah tidak nampak lagi, tidak ada baunya, tidak ada wujudnya, tidak ada rasanya. Seperti misalnya kencing yang sudah kering, ya. Cara mencucikannya, siramlah dengan air yang ada di atas terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua, ada najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada, ya, jelas wujudnya, ada rupanya, ada baunya, bahkan ada rasanya. Bukan berarti rasanya dijilat, ya, rasanya kelihatan licin, ada najis atau tidak. Nah, cara menyucikannya dengan cara membersihkannya dibasuh sampai apa? Sampai hilang najis itu, rupanya hilang. Sampai hilang apa lagi? Baunya maupun rasanya, ya. Nah, semua bangkai menurut jumhur ulama termasuk kategori najisnya najis mutawasito, kecuali sebagaimana kita tahu bangkai belalang, bangkai ikan itu tidak najis. Kata Rasulullah, uhillat lana maitatani wadamani as-samaku wal jaradu wal kabidu wattihalu. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, bangkai ikan, belalang, kemudian serta hati dan limpa. Nah, itu anak-anakku sekalian, macam-macam najis. Jadi saya ulang, najis itu ada najis mutawasito, ada ada najis mughaladhah, najis mukhofafah, najis mutawasito. Kalau kita urutin dari yang ringan, mukhofafah, mutawasito, mughaladhah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah bisa memahami apa yang saya sampaikan mengenai macam-macam najis. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, benda yang bisa dipergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, kemarin benda cair, sekarang benda padat kita bahas. Benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Jadi bendanya mampu menyerap air. Contohnya misalnya apa? Kayu, ya, atau batu, atau tisu kering, ya, tanah, pecahan genteng,
atau benda-benda lain. Nah, itu semua benda tersebut yang harus jadi catatan kita harus dalam keadaan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, coba lihat di bukunya, at-turabu kafaka walam tajidil ma'a asyara sinina fa ija wajadtal ma'a fa amsihu jildadan. Tanah itu cukup bagimu untuk bersuci walaupun engkau tidak menemukan air sampai 10 tahun lamanya. Tetapi apabila engkau telah menemukan air, maka gunakan air itu untuk membasuh kulitmu. Jadi anak-anakku sekalian, nah itulah macam-macam najis dan benda yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.